2024 kalau Bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Ada satu isu lagi Bang yang sebenarnya banyak bikin orang bingung juga dan menunggu sebenarnya gimana sih pendapatnya Bang Fahri soal KPK. langsung tahu kenapa kan Bang Fahri. KPK dulu Bang Fahri salah satu pengkritik paling besar lah terhadap KPK karena merasa bahwa, saya ingat bahwa Bang Fahri bilang otoritinya kegedean. Tapi ketika kemarin ada 57 pegawai yang dipecat karena nggak lulus tes wawasan kebangsaan, tanggapan Bang Fahri sebenarnya gimana? Dan apakah opini Bang Fahri terhadap KPK itu sudah berubah sekarang dibandingkan dengan dulu? Ya kalau saya sih menganggap apa yang terjadi dengan KPK itu adalah efek daripada systemic adjustment terhadap eksistensi KPK itu sendiri. Yang dalam pembuatannya di awal tuh ada banyak ketidaksempurnaan, diantaranya adalah identifikasi sebagai jenis kelamin lah kalau kata orang tuh terhadap institusinya gitu. Nah itulah sebabnya kemudian adjustment dilakukan setelah perubahan undang-undang, lalu kemudian ditertibkanlah agar semua orang yang bekerja di KPK itu haruslah merupakan unsur-unsur dari pejabat dalam negara, ya ASN dan sebagainya. Dan itu yang terjadi dan dilakukan. Saya tidak melihat itu akan menyebabkan KPK tambah lemah ya. Tapi bahwa KPK tambah hati-hati, ya kan, due process of law, kemudian pengawasannya diperketat supaya dia nggak boleh melanggar hukum. Anda mungkin tidak enak mendengar sekarang karena dulu saya sudah katakan bahwa dulu tuh KPK banyak sekali melanggar hukumnya, tapi kan nggak berani orang menyebut KPK melanggar hukum. Tapi waktu saya dengan teman-teman menginisiatifkan angket dulu akhirnya terbongkar pelanggaran hukumnya terlalu banyak. Pengarahan saksi, ya kan, bahkan saksinya disogok dan sebagainya itu kan terjadi dan terbuka tanpa ada pengadilan, tanpa ada macam-macam. Tapi oke lah, itu fasenya sudah kita selesaikan. Dan sekarang saya kira KPK semakin koordinatif, fungsi-fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang, supervisi, koordinasi, monitoring itu juga makin oke ya, dan juga tidak berkurang kinerjanya terutama dalam bidang pencegahan. Saya kira itu meningkat. Nah tetapi bahwa nggak ada lagi ayam aduan kita kayak dulu, ya itu mohon maaf memang bukan itu yang benar gitu. Ayam aduan kita benernya itu DPR, bukan KPK ayam aduan kita. Karena KPK itu harusnya non partisan, dia harusnya balance gitu, terbuka, transparan dan sebagainya. Nah kalau kita mau dan kita kan nggak milih KPK, yang kita pilih itu kan DPR. Jadi kalau kita adu ayam di kampung tuh ya, kalau kita ayam kita itu udah kurang kuat, kita pantatnya gitu kita panas-panasin itu di DPR. Kita harus manas-manasin DPR supaya dia berhadapan dengan pemerintah, ngawasin pemerintah, ngeritik pemerintah, mengungkap kebobrokan pemerintah. Ada banyak instrumennya sampai pada tingkatan bisa menjatuhkan ya institusi pemerintahan atau orang-orang dalam institusi pemerintahan. Itu tugasnya DPR. Kalau KPK kan tidak. Nah cuman karena kita mindset kita selama ini dalam transisi, kita kecewa dengan politisi, kita kecewa dengan partai politik, kita cari ayam aduan lain. Akhirnya KPK dijadikan ayam aduan. Terjunlah masyarakat sipil ke sana, berpolitiklah kawan-kawan ini, punya geng di luar, ciptakan geng di dalam, berantem di antara geng lah. Nggak sehat. Masa lembaga penegak hukum kayak begitu? Loh ini yang benar sekarang ini, udah benar. Bang Fahri sadar kan bahwa stance Bang Fahri soal KPK ini membingungkan sebenarnya buat banyak orang. Karena kenapa? Karena pihak-pihak yang merasa sebenarnya sepaham dengan Bang Fahri ini sebenarnya nggak suka sama KPK yang sekarang. Sedangkan yang dulu malah kebalikannya. Tapi memang ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya stance Bang Fahri soal bagaimana sebuah lembaga negara itu harus berjalan. Dan Bang Fahri masih tetap merasa bahwa KPK harusnya nggak dibutuhkan, apa gimana? Kalau dulu Bang Fahri bilang bubarkan aja. Teorinya sih sebenarnya KPK itu memang lembaga transisi. Karena itu adalah praktek di negara-negara demokrasi yang matang. Jadi kan kita melakukan
adjustment dari otoritarianisme kepada demokrasi. Di tengah jalannya ada kegamangan. Kegamangan ini yang dituntun oleh lembaga-lembaga state auxiliary body ini, lembaga-lembaga sampiran negara ini. Nah, ini tugasnya itu memperbaiki lembaga-lembaga inti. Di dalam undang-undang itu sama masih diucapkan bahwa tugasnya itu adalah memperbaiki kepolisian dan kejaksaan. Karena dia bilang belum berdaya guna dan berhasil guna di dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Itu disebut. Jadi kalau disebutnya begitu, ya memang KPK itu harusnya memperbaiki ini, polisinya jadi kuat. Kan saya pernah satu hari didatangi oleh konsultan KPK dari Amerika itu, dari USAID dan dari UNDP itu. Sebelum diskusi begini ada bule-bule begitu, saya tanya di awal aja, kenapa di Amerika nggak ada KPK? Saya gituin aja. Dia jawabnya langsung, karena kepolisiannya dan kejaksaan sudah kuat. Saya bilang, kenapa Anda nggak fokus ke situ aja? Saya bilang gitu, justru kita tuh mau mendesain KPK itu memperkuat kepolisian dan kejaksaan. Dan saya sekarang termasuk yang mendorong supaya antara Pak Firly, Pak Sigit, Pak Burhanuddin ini berkoordinasi, supervisi, koordinasi, monitoring. KPK sebagai lead koordinasi, supervisi, monitoringnya. Tapi pada dasarnya yang kerja itu nanti polisi, yang kerja nanti kejaksaan. Itu cara berpikirnya sistem. Tapi kalau kita ini masyarakat sipil yang perlu jagoan, ya begitu terus. Mentalnya adu ayam terus ini. Nggak enak kalau nggak ada yang berkelahi gitu loh. Ya kan? Dan kita lagi nyari jago-jago kan. Termasuk yang Anda bilang nih kan. Lagi nyari nih ketemu Anies Baswedan, ada yang ketemu Ganjar, ada yang ketemu apa. Ini kan ngadu-ngadu terus begitu. Padahal yang kita mau adalah satu perbaikan sistemik gitu. Ini bisa jadi quote yang bagus ya, mental politik ayam aduan gitu. Iya. Yang penting ribut aja. Yang penting gitu. ribut, yang penting ada yang diadu. Dan nggak percaya kepada sistem, kan begitu. Dan biasa kalau ada yang diadu, ada yang bertaruh juga tuh. Ada yang bertaruh, juga, pasti ya. itu. Pasti itu ya. Tadi Bang Fahri bilang di awal, berapa kali bilang udah jadi pensiun dan udah berada di luar. Kok saya nggak percaya Bang ya, Bang Fahri udah pensiun ya? Faktanya nggak terima gaji, Bos. Iya, sekarang. Tapi dulu kan setiap tanggal 1 HP kita bunyi ceklek gitu kan. Atau dulu di awal-awal dulu ngantri, dulu ngambil amplop, ya kan. Sekarang udah nggak ada, Bos. Iya, ya kan? tapi Bang Fahri nggak pernah diajak kira-kira bergabung ke pemerintah Pak Jokowi. I don't know, juri bicara mungkin, masuk ke KSP mungkin. Saya udah bilang, saya pengen coba 5 tahun ini. Jadi, kan saya sebenarnya sejarah jadi pejabatnya kan 98 tuh. Ya. Diminta Pak Habibie jadi anggota MPR tuh. Paling muda waktu itu, umur 27 tahun. Terus dalam pemerintahan, cuman bantu di MPR gitu-gitu kan. Tapi kemudian 3 periode terakhir kan padat. Sampai puncaknya jadi pimpinan Dewan. Ada perasaan saya itu, saya harus kembali dulu deh ngelihat apa yang terjadi sebenarnya di luar negara ini. Dan akhirnya saya banyak kesempatan untuk menemukan masyarakat, menemui kembali asal muasal kita, karena pada dasarnya kan semua berasal dari rakyat. Sehingga saya diajak atau tidak diajak, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin berada di luar sampai 2024 gitu loh. Maksudnya itu schedule-nya itu begitu gitu loh. Ya 2024 saya mau ngapain juga belum tentu kan. Sekarang memang faktanya saya memimpin partai politik bersama Pak Anies ya. Ya partai politik itu startup untuk merebut kekuasaan, ya kan, itulah demokrasi kan. Memang perebutan kekuasaan itu tidak pakai kudeta militer atau bakar-bakar, kita itu nanti pergi ke TPS aja gitu loh. Nah itu yang kita lagi siapin gitu kan. Nah 2024 ya belum tahu gitu. Tapi saya ingin dalam fase ini 5 tahun saya berada di luar gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu nomor 1, Pak Jokowi nomor 2, kita nomor 3 lah kira-kira. Partai Gelora sendiri Bang, ya, optimis? Harus dong. Kan kita keluar untuk itu, untuk menegaskan bahwa kita harus mengoreksi apa yang ada ya, dengan cara galang pikiran yang sudah menjadi pikiran kita selama ini. Apakah sudah ada gambaran kira-kira, kan makin lama makin terlihat nih kira-kira calon presidennya siapa-siapa aja, walaupun ya tentu saja masih jauh perjalanan, tapi Abang sendiri atau juga partai udah menentukan kira-kira kita akan kesini gitu? Justru itu yang saya juga dengan teman-teman lagi bikin kritik gitu. Karena ada 3 hal ya yang kita kritik. Itu pertama, para elit kita ini sedang mengalami semacam kegalauan secara masif sebenarnya. Narasi-narasi kebangsaan kita itu melemah. Pengertiannya tentang negara bangsa kita itu juga melemah gitu. Sehingga kita masih bertengkar soal-soal yang sudah selesai gitu. Kita terus ungkap sebagai bahan pertengkaran. Dan kayaknya tidak ada, elit itu belum bisa menertibkan pikirannya sendiri untuk kemudian tampil di ruang publik, nampak sebagai orang yang sebenarnya mengirim pesan bahwa urusan itu udah selesai kita. Terus-menerus saja membongkar hal-hal yang belum selesai. Sehingga kemudian juga di publik tertangkap sebagai kegalauan. Dan publik juga mungkin ikut galau. Nah yang kedua itu adalah melemahnya kapasitas
kapasitas negara secara umum, birokrasi dalam hal ini gitu. Nah, ini juga kan yang menyebabkan ya saya kalau pakai alat ukur sederhana aja gitu. Kita merdeka barengan sama Malaysia, sama Singapura, sama China, termasuk Taiwan di dalamnya. Bisa dibilang Thailand juga, Vietnam juga, dan negara-negara di Asia Tenggara atau angkatan Asia Afrika dulu itu. Tapi pendapatan per kapita kita tuh relatif masih dibilang paling bawah. Malaysia udah belasan ribu, China mungkin udah 17.000. Kalau kita bicara Taiwan itu sudah 35.000, ya kan? Vietnam aja sekarang sudah 6-7 ribu. Kita ini di bawah 4.000 sekarang, mungkin sudah 4.000. Saya nggak tahu, tapi gara-gara COVID ini kita turun ke 3.800 US dollar per kapita. Artinya kalau dari sisi indikator itu saja, ini kita ada pelambatan. Kapasitas negara itu nggak tumbuh. Isunya masih sama, korupsi, terorisme, narkoba, itu terus. Terutama korupsi yang nggak selesai-selesai gitu. Obat demi obat juga nggak kelihatan gitu. Karena itu kan saya selalu mengatakan yang bertugas memberantas korupsi itu sebenarnya bukan KPK, tapi presiden. Karena presiden yang dipilih untuk itu. KPK ini hanyalah alat yang bisa membantu, tetapi sebenarnya obat sebenarnya adalah presiden. Sementara itu, kita tidak mendengar diskusi ini di kalangan calon presiden. Makanya ada problem juga di dalam problem ketiga, yaitu leadership kita itu kayaknya pola pembentukannya itu belum matang gitu loh. Kita nggak ngerti bagaimana sih sebenarnya presiden itu nanti terpilih. Kalau amanah konstitusi yang saya baca ya, presiden itu tidak boleh sekali putaran. Kecuali presiden itu mendapatkan suara mayoritas di popular vote dan suara mayoritas di electoral vote berbasis provinsi kalau di kita. Tapi tiba-tiba ada keinginan supaya calon tuh nanti dua aja di ujung. Out of the blue, kita nggak tahu orang Papua kenapa nggak punya calon, orang Aceh kenapa nggak punya calon, orang Kalimantan nggak punya calon, orang Bali nggak punya calon, orang Sumbawa, orang Lombok nggak punya calon, ya kan? Orang Ambon nggak punya calon. Out of the blue tiba-tiba ada 2 orang yang terpaksa kita terima. Wah, surveinya paling tinggi si ini dan si ini. Come on, Republik ini terlalu besar untuk kita sederhanakan orangnya itu kepada orang itu aja. Dan orang-orang itu nggak pernah di-challenge. Bagaimana dia menyelesaikan korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya. Nggak pernah. Dan yang saya juga ada kritik kepada calon-calon yang bersumber dari kepala daerah. Umumnya mereka itu tidak mengerti tentang pendapatan. Karena pada dasarnya seluruh daerah di Indonesia dibangun melalui dana transfer dari pusat. Bukan merupakan jeripaya daerah itu sendiri. Itulah sebabnya visi kepemimpinannya itu cuman pakai uang. Nggak pernah memikirkan bagaimana uang didapatkan. Tapi kita dipaksa dan dijebak. Harus milih. Nanti ujung-ujungnya tinggal 2 orang. Dan sepertinya ada desain begitu yang nggak mau kalau banyak calonnya itu. Kenapa tuh, Bang? Ya mau menyederhanakan aja supaya kalau nggak si A atau si B ya dia dua-duanya kan kira-kira begitu. Toh pada akhirnya juga mereka gabung di dalam satu perahu gitu loh. Nah yang begini-begini ini terus terang kami di Partai Gelora itu pengen koreksi itu dulu. Pemilu misalnya, anggota DPR yang ada sekarang nih kan dan juga presiden dan wakil presiden tuh harus sedih loh bahwa di kursi mereka tuh banyak darah loh. Ribuan orang mati dulu peristiwa pemilu kita yang lalu. Apa terus kita mau membiarkan desain sistemnya seperti ini? Sementara korbannya sudah banyak. Diskusi tentang ini nggak ada. Yang difikirkan adalah, oh yang penting calonnya seini, yang penting calonnya seini. Nah ini hal-hal yang menurut saya abai di antara elit kita sekarang ini. Sudah tidak ada yang membangun tradisi berpikir yang lebih luas tentang betapa luasnya keindonesiaan kita ini dan betapa Indonesia tidak bisa disederhanakan. Banyak korban kalau disederhanakan. Jadi itulah PR-PR yang kita mau ajukan di Gelora ini dan kita percaya ada aspirasi baru yang sedang muncul gitu. Yang bosan juga ngelihat yang ada ini gitu. Basis masanya Gelora siapa kalau boleh tahu? Rakyat Indonesia. Semuanya, Bang? Semua dong. Bukan golongan tertentu aja? Enggak. Makanya kan kita dasarnya kan Pancasila. Karena kita nganggap negara itu sudah selesai. Kita menuju ke sana. Karena itu kita mau menghindari perdebatan yang tidak perlu tentang apa yang sudah selesai. Sekarang ini siapa yang bisa ngajukan proposal yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik, itu aja sebenarnya. Dan kita percaya semua orang Indonesia apapun latarnya akan suka dengan itu. Terakhir, Bang, 30M udah dibayar belum, Bang? Ini bikin sakit perut orang nih, gak usah dijawab. Ya paling nggak sudah menjelaskan ya dari responnya Bang Fahri. Ya nanti kita lihatlah. Oke, thank you Bang Fahri. Semua anomali itu terjadilah anomali pada pemilihan Pak Prabowo dan Pak Sandi gitu. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.